Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi Bapak Muhammad Ridwan. Pada video kali ini saya Dinda Syabrin Haryanto dari 06 SAKM 004 akan membuat video tutorial zahir yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah komputer akuntansi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mengerjakan zahir dari PT Alzena Muslimah. Yang dimana PT Alzena Muslimah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa, khususnya distributor baju muslim dan jasa konveksi. Perusahaan ini membeli barang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualnya secara kredit ataupun tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini menyediakan jasa konveksi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat data baru perusahaan. Maka di sini kita klik membuat data baru. Di sini diperintahkan untuk mengisi informasi perusahaan. Di sini nama perusahaannya yaitu PT Alzena Muslimah. Alamat perusahaannya berada di Jalan Kemang Selatan nomor 20 Kebayoran. Negaranya negara Indonesia, kota Jakarta. Kode pos tidak ada informasi. Nomor telepon di sini 021. Untuk email dan website tidak ada informasi. Setelah mengisi informasi perusahaan, kita klik lanjutkan. Di sini kita diperintahkan untuk mengisi periode akuntansi, yang dimana bulannya atau awal periodenya yaitu di Januari di tahun 2021 dan tutup buku akhir tahun yaitu di bulan Desember. Di sini lokasi dan nama filenya saya simpan di data D. Dengan nama file PT Alzena dan nama saya itu Dinda Syebrina Herianto. Lalu kita klik saya klik save, lalu klik lanjutkan. Untuk departemen dan kode akun kita kosongkan saja, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengkonfirmasi akhir dari informasi perusahaan, periode akuntansi, serta lokasi dan nama file. Jika sudah benar, klik proses. Di sini sedang mempersiapkan akun. Nah, untuk jenis usahanya di sini yaitu bidang usaha perdagangan umum, karena PT Alzena ini adalah bidang usahanya itu perdagangan dan jasa. Maka kita pilih perdagangan umum, lalu klik lanjutkan. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, oke. Di sini sedang membuat akun-akun dari perusahaan perdagangan umum. Lalu di sini kita klik OK.
Nah, untuk mata uang fungsionalnya itu menggunakan rupiah, dan mata uang asing dolar, kurs tukarnya ya tetap 10.000 saja. Klik lanjutkan. Setup data selesai. Sedang dalam proses, silakan ditunggu. Oke, langkah kedua yaitu kita akan mengisi dari data rekening PT Alzena. Nah, di sini kita perlu mengganti beberapa nama akun yang harus diedit ya. Maka di sini klik data rekening. Nah, di sini yang perlu diganti yaitu bank ya, karena di sini keterangannya adalah Bank BCA. Klik OK. Nama banknya yaitu Bank BCA. Klik rekam. Lalu selanjutnya untuk persediaan 1. Untuk persediaan 1 ini kita edit ya menjadi persediaan gamis, karena PT Alzena ini menjual gamis dan untuk persediaan 2-nya ini PT Alzena menjual jilbab, maka kita ubah menjadi persediaan jilbab. Lalu rekam. Selanjutnya nih, karena di sini persediaannya diubah ya, persediaan gamis dan persediaan jilbab, maka penjualannya juga kita perlu ubah. Yang dimana di sini penjualan satunya itu adalah penjualan gamis. Lalu klik rekam. Dan untuk penjualan 2-nya ini kita edit itu penjualan jilbab. Rekam. Nah, ini adalah nama-nama akun yang perlu diedit atau perlu diubah. Setelah selesai semua kita tutup, lalu kita klik setting. Nah, di sini kita akan menginput saldo awal akun dari PT Alzena, yang dimana di sini saldo awalnya itu di Januari ya 2021. Lalu kita klik saldo awal akunnya. Di sini untuk kas kecilnya berjumlah 5 juta rupiah. Nah, untuk kasnya kosong. Bank BCA-nya di sini 100 juta rupiah. Lalu di sini langsung saja ke piutang usaha yaitu 5 juta rupiah. Lalu untuk persediaan gamis di sini 3 juta rupiah. Lalu untuk persediaan jilbab sebesar 200.000 rupiah. Lalu ke aktiva tetap. Aktiva tetap di sini ada kendaraan sebesar 20 juta rupiah. Lalu kita ke akumulasi kendaraan ya. Akumulasi penyusutan kendaraan di sini sebesar 416.666,67. Lalu masuk ke kewajiban. Untuk kewajiban di sini utang usahanya berjumlah 10 juta rupiah. Dan untuk modal disetor ya. Modal disetor
Modal disetora di sini berjumlah 72.333. Lalu maaf, untuk modal disetora di sini sebesar 50 juta rupiah. Dan untuk laba ditahannya baru 72.783. Kebanyakan tiganya, ya ampun. Tiga. Benarkah? Oh ya, oke. Nah, jika sudah terinput dengan benar ya di sini nilai sebesarnya, maka berjumlah 0 yang akan dialokasikan pada akun sementara. Misalkan masih ada minusnya, selisih berapa atau gimana, itu pasti ada salah atau kurang atau lebih ya, pokoknya salah input. Nah, maka di sini kita rekam ya. Lalu setelah menginput saldo awal akun, langkah selanjutnya yaitu menginput nama customer. Nah, di sini kita ke data nama alamat. Nah, kita add data. Nah, di sini untuk ID-nya itu ya C001 ya. C001 dengan nama perusahaan Ryan Muslim. Ryan Muslim. Nah, tipenya customer ya, pastiin tipenya tuh customer karena menginput nama pelanggan. Lalu untuk kedua atau customer keduanya itu C002 dengan nama perusahaan di sini yaitu Salsabila Muslim. Nah, ini adalah nama-nama customer yang mempunyai piutang. Lalu kita klik rekam. Kita klik yes saja. Nah, setelah menginput nama customer, di sini kita juga ada vendor yang yaitu dimana kita punya hutang nih dengan vendor, maka ada data dari nama-nama vendor tersebut. Kita add data. Nah, di sini kita ubah tipenya itu vendor dengan ID-nya Vigo 001, nama perusahaannya Mutiara Muslim atau PT Mutiara Muslim ya. Lalu kita klik baru. Di sini ada V002 dengan nama PT Salma Muslim. Lalu kita klik rekam, yes. Nah, setelah menginput nih nama-nama vendor, customer, kita perlu memasukkan saldo awal piutang dan saldo awal hutang dari customer dan vendor kita. Maka di sini kita klik setting. Di sini saya akan memasukkan terlebih dahulu ya piutang. Klik baru. Nah, di sini untuk nama pelanggan pertamanya yaitu Ryan Muslim atau PT Ryan Muslim dengan nomor invoice INV01. Nah, tanggalnya ini dia berhutang di tanggal
30 Desember 2020 dengan nilai piutang sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini ada term pembayarannya juga. Maaf, kurang. Term pembayarannya di sini 2/10 N/30. Berarti jika dibayar di hari diskonnya itu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun, bila melewati hari diskon, tidak akan mendapatkan diskon ya teman-teman. Tapi batas bayarnya itu atau jatuh temponya itu 30 hari. Maka di sini untuk hari diskonnya itu 10 hari. Hari jatuh temponya 30 hari dengan diskonnya itu 2%. Nah, lalu kita klik rekam. Nah, kita klik baru lagi. Ternyata si Ryan Muslim ini ada hutang lagi nih di tanggal di tanggal 31 Desember 2020. Maka kita input kembali dengan nomor invoice-nya itu ENV00202 dengan nilai piutang sebesar 2 juta rupiah dengan term pembayaran sebesar sama ya 10 hari diskon, jatuh tempo 30, diskonnya itu 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari. Kita klik rekam. Lalu untuk Salsabila Muslim di sini tanggalnya itu di tanggal 31 Desember juga dengan invoice ENV003 dengan nilai piutang sebesar 2 juta dengan term pembayaran hari diskon 10 hari, jatuh tempo 30 hari dengan diskon awal 2%. Lalu kita klik rekam. Setelah kita menginput saldo awal piutang usaha, di sini totalnya itu 5 juta rupiah. Klik tutup. Lalu kita ketik setting lagi, kita klik setting lagi saldo awal hutang. Di sini klik baru. Nah, saldo awal utang untuk Mutiara Muslim dengan tanggal 20 Desember 2020 ENV01 ya. Tuh dengan nilai hutang sebesar 5 juta. Ya. Nah, untuk term pembayarannya itu sama di sini. Diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya 2%. Kita klik rekam. Klik baru lagi. Untuk nama pemasok di sini PT Salma Muslim ya. Dengan dengan tanggalnya itu tanggal 30 Desember 2020 dengan nomor invoice ENV02. Di sini nilai hutangnya itu sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini termin pembayarannya sama ya teman-teman, yaitu 10, 30, 2%. Nah, di sini saldo awal utang usahanya itu berjumlah 10 juta rupiah. Jika sudah benar, kita klik tutup. Nah, setelah menginput nih saldo awal utang, saldo awal piutang, kita perlu menginput juga saldo awal persediaan. Tapi untuk memasukkan saldo awal persediaan itu sebelumnya kita harus menginput nih nama-nama produknya kan. Nah, untuk satuan pengukurannya di sini sudah ada ya Pixis. Maka tidak perlu ditambahkan kembali. Kita tutup saja dan kita langsung ke data produk. Kita input nih nama-nama produknya.
Oh iya maaf, di sini kan ada dua ya, ada jilbab, ada gamis. Maka kita buat kelompok barangnya dulu nih, kelompok jilbab dan kelompok gamis. Maka kita ke data lainnya dulu. Data lainnya, kelompok produk. Nah, untuk produk 1, kita edit ya. Nama kelompok barangnya ini yaitu gamis. Kita klik rekam ya. Ini sama. Di sini sistem persediaannya itu FIFO ya, first in first out. Nah, sifat persediaan juga sama, disimpan, dibeli dan dijual. Dan di sini untuk penjualannya nama akunnya itu ada pilihan gamis dan returnya itu ke penjualan gamis, dan untuk persediaannya itu adalah persediaan gamis. Nah, ini harga pokok penjualan 1 tuh maksudnya harga pokok penjualan gamis ya. Kita klik rekam, kita klik yes, kita update ya, maka namanya udah berubah. Nah, untuk produk 2-nya itu di sini kita edit juga. Nah, produk 2-nya itu kan jilbab ya, kategori jilbab. Ini kayak kategori itu, lalu kita klik rekam, ya, tutup. Nah, baru nih kita menginput data produknya. Kita add data. Nah, di sini kita input terlebih dahulu ya kelompok barang dari gamis. Nah, kita pilih kelompok barang gamis. Oke. Ya, harus masukin kodenya dulu. G001. Nah, di sini gamis putih XL. Nah, satuan dasarnya itu adalah picis. Lalu klik baru. Lalu untuk G0 baru. Nah, untuk G002 sini itu ada gamis putih L. Kelompok barang yang masih sama, gamis. Dan untuk kode barang 3 itu G003. G003, deskripsi barangnya itu gamis putih M. Nah, udah nih, udah semua kan untuk kategori gamis. Klik baru. Nah, karena kita input jilbab ya, kelompok barang jilbab. Di sini jilbab cuman ada 2 ya, jilbab putih dan jilbab biru. Nah, kita ubah dulu di sini J01. Nah, kode barangnya berubah nih, karena kan tadi gamis itu kan G001, 2, 3. Nah, untuk jilbab kode barangnya dimulai dari huruf J. Nah, di sini deskripsi barangnya jilbab putih. Nah, kita ubah nih kelompok barangnya, yaitu kelompok barang jilbab. Oke. Lalu klik baru lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu J002 ya. Nah, J002 itu jilbab biru. Nah, udah kan, udah input semua nih. Kita klik rekam. Nah, di sini udah semua nih, ada G01, gamis putih, ML, XL, putih jilbab, biru jilbab. Nah, udah nih kita tutup. Nah, klik setting ya untuk menginput saldo awal persediaan. Saldo awal persediaan. Nah, klik baru. Nah, gudang ini tetap sama, gudang headquarter atau gudang gudang apa sih?
Nah, habis itu kita pilih gamis putih XL. Kita input nih saldo atau stok awal dari gamis putih XL, yaitu berjumlah 100.000. Kebanyakan. Nah, kira-kira kan. Nah, lalu klik baru lagi. Nah, di sini kita input gamis putih L dengan stok awal 10, harganya itu satunya itu 100.000. Benar kan? Klik baru lagi, itu gamis putih M. Sepuluh 100.000. Kebanyakan. Nah, rekam. Selanjutnya jilbab itu J01 10.000. Ini kebanyakan. Nah, 10.000 ya. Nah, terus untuk jilbab biru, jilbab biru 10, harganya itu 10.000. Nah, di sini kita udah input semua nih saldo awal kerjaannya. Totalnya itu 3.200.000 rupiah. Jika sudah benar, klik tutup. Nih, konfirmasi nih, konfirmasi akhir. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita menginput data harta tetap. Untuk data harta tetap itu sendiri di sini PT Alzena memiliki motor Honda Tiger. Nah, maka langsung aja ya ke data harta tetap. Klik tanda add data. Namanya yaitu motor Honda Tiger. Nah, kelompoknya ini kelompok roda 2 ya. Roda 2 karena motor. Untuk tanggalnya itu 1. Harga belinya 20 juta. Kurang kan? Nah, nilai residunya di sini nggak ada ya, kosong. Nilai umur manfaat 4 tahun. Nah, lokasinya kita di kantor lah gitu. Oke. Ya. Nah, di sini nih sudah terinput ya penyusutan harta tetap dari motor Honda Tiger. Nah, di sini akumulasi bebannya itu sebesar 5 juta, beban per tahunnya 5 juta. Nah, nilai bukunya ini 15 juta dengan penyusutan per bulan yaitu 416.666,67. Lalu kita klik tutup. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita mulai masuk ke transaksi. Nah, di sini terdiri dari beberapa transaksi di PT Alzena Muslimah. Langsung saja kita ke dokumen transaksi nomor 1. Dokumen transaksi nomor 1 yaitu pembayaran di muka untuk sewa.
Di sini dibayar kepada Properti Jaya dengan jumlah 24 juta rupiah. Tanggal 1 Januari 2016. Nah, bukti kas keluar. Langsung saja kita ke Cash and Bank, kas keluar. Baru akun kasnya di sini kita menggunakan Bank BCA untuk menerimanya atau dibayarnya kepada PT Properti Jaya. Karena PT Properti Jaya ini adalah pihak lain ya, atau bisa kita sebut dengan others, maka tipenya di sini kita ubah menjadi tipe others atau lain-lain dengan perusahaan Properti Jaya. Lalu klik rekam. Ya. Nah, kita pilih di sini PT Properti Jaya dengan tanggal 1 Januari 2021 ya. Nah, di sini untuk kode akun atau nama akunnya, karena ini adalah pembayaran sewa dibayar di muka, maka di sini sewa dibayar di muka dengan nilai sebesar 24 juta rupiah. Nah, setelah kita input, kita rekam. Selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 2, di sini itu ada pembelian aktiva tetap. Nah, pembelian ini itu ada terminnya ya, berarti secara kredit. Langsung saja kita ke pembelian. Nah, di sini kita invoice pembelian, baru dengan nama pemasok Golodok Elektronik. Nah, karena nama pemasok ya, berarti vendor V003 namanya Golodok Elektronik. Rekam. Ya. Nah, di sini kita jasa ya. Karena di sini kita membeli aktiva tetap. Untuk tanggal fakturnya tanggal 2 Januari 2021. Dengan deskripsi pesanan laptop Asus, membeli laptop Asus. Peralatan. Nah, di sini karena belum ada peralatan, maka kita buat baru ya peralatan kantor. Sini kategorinya berarti harta tetap berwujud, yaitu kantor. Klik rekam. Maaf. Peralatan kantor.
rapi, kita klik rekam, lalu klik OK. Nah, di sini kita tuh bisa buat akun baru ya, atau mengganti akun yang sudah ada. Tapi di sini saya membuat akun baru saja. Nah, di sini diterimanya sebesar 1 dengan harga 5 juta. Nah, di sini pajaknya 10%, ada VAT-nya atau PPN, biaya antarnya di sini 0. Nah, 500, 5 juta 500, 5 juta 500. Nah, di sini masih merah ya, berarti kita ubah dulu nih tanggal pengirimannya. Kita sesuaiin nih 02, 01, 2001 biar nggak merah. Nah, untuk termin pembayarannya tadi 10, 30, 2% ya. Lalu di sini sudah semua ke input, rekam data. Nah, di sini nih udah terinput ya. Dengan jurnal invoice-nya nih, peralatan kantor nih masuk nih sebesar 5 juta. Lalu untuk PPN masukannya 500.000, maka utang usahanya dikredit sebesar 5.500.000. Tuh. Langsung kita ke dokumen transaksi ketiga. Untuk dokumen transaksi ketiga, di sini itu adalah pembayaran piutang kepada Ryan Muslim. Pembayaran piutang kepada PT Ryan Muslim itu pelunasan infaktur nomor 1 dan infaktur nomor 2. Invoice infaktur. Nah, lalu langsung saja kita ke. Nah, di sini mohon maaf, di sini 2016 ya, harusnya di sini 2021, memakai tahun 2021. Maka di sini untuk pembayaran piutang yaitu masuk ke penjualan. Pembayaran piutang ini tambah data. Darinya PT Ryan. Nah, di sini tanggalnya itu tanggal 21 ya. Nomor invoice-nya di sini, donasinya dua-duanya ya, berarti oke. Nah, setelah terinput semua, klik rekam. Tutup. Lanjut, kita ke dokumen transaksi nomor 4. Pembayaran hutang. Nah, di sini pembayaran hutang kepada PT Mutiara Muslim dengan tanggal 4 Januari 2021 ya, dengan invoice nomor 1 sebesar 5 juta. Windows. Nah, di sini kita ke pembayaran hutang, klik baru. Nah, di sini Bank BCA, penerimanya adalah PT atau diterima dari PT Mutiara Muslim. Pembayaran hutang, penerimanya benar. Nah, untuk infakturnya ini adalah 5 juta, invoice 01.
Nah, jumlah dibayar sebesar 5 juta. Dan untuk tanggalnya ini kita ubah di tanggal kerekam. Nah, di sini jurnalnya yaitu utang usaha 5 juta pada Bank BCA sebesar 5 juta rupiah. Lanjut langsung ke invoice nomor 5. Di sini untuk invoice nomor 5 yaitu penerimaan pendapatan bunga bank. Tanggal 4 Januari menerima pendapatan bunga bank dari Bank BCA sebesar 10.000. Oke. Langsung saja kita ke Zahir. Nah, di sini kita ke kas masuk ya, kas and bank. Nah, kas masuk. Klik baru. Nah, karena kita di sini menerima dari Bank BCA, maka kita perlu akun kasnya kita ubah dulu ya. Akun Bank BCA, iya benar Bank BCA. Nah, darinya ini kita ubah. Ya, kita tambahkan maksudnya, yaitu BCA ya, dengan tipenya ini adalah others, karena ini kan di luar kegiatan perusahaan ya. Ke BCA, dari Bank BCA. Oke. Nah, di sini tuh sebesarnya mohon maaf 1.110.000 ya. Nah, tanggalnya itu di tanggal 4 Januari 2021. Kodenya itu Bank BCA. Maaf, untuk kodenya itu pendapatan bunga. Nah, di sini kan nggak ada pendapatan bunga, maka pendapatan lain kita ubah ke pendapatan bunga. Jadi kita nggak usah buat akun baru ya. Atau bisa sih buat akun baru, tapi karena masih ada, kita ambil dari pendapatan bunga. Atau misalkan mau buat baru, yaitu dengan klik baru. Nah, di sini hanya bisa maksimum 100 item. Maka kita ubah aja di sini pendapatan lain-lain jadi pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke. Nah, di sini nilai yang diterima itu bisa 1.110.000. Ya, mohon maaf tadi 10.000 itu salah, harusnya 1.110.000. Nah, diterimanya itu ke akun kas itu Bank BCA, tetap Bank BCA ya yang diterima, karena kan bunga itu kan masuknya ke bank ya, ke bank yang berkaitan ya. Nah, di sini akun kas BCA diterima darinya itu ada dari BCA, atau diterima atau pengirimnya itu adalah BCA dengan nama akun pendapatan bunga. Telah sudah terinput semua, klik rekam. Nah, untuk melihat jurnalnya di sini kita lihat di sini jurnal vouchernya. Nah, di sini nih di debit yaitu Bank BCA karena
kita menerima uang ya, menerima uang sebesar 1.110.000, di kreditnya yaitu pendapatan bunga sebesar 1.110.000. Batal, tutup. Langsung ke dokumen transaksi nomor 6. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 6 yaitu penjualan barang secara kredit. Nah, untuk penjualan barang secara kredit di sini langsung kita. Nah, di sini harusnya ada uang muka nih, uang muka sebesar Rp500.000. Nah, maka di sini kita masuk ke invoice penjualan. Langsung aja masuk ke invoice penjualan. Baru nama pelanggannya itu ada Ryan Muslim. Ya benar, Ryan Muslim dengan tanggal 2021 dengan nomor barang gamis putih, dikirim sebesar 5. Harganya 200.000 ya, pajaknya 10%. Terus nama jilbab putih. Di sini nggak ada uang muka ya, maaf. Maka nggak usah masuk uang mukanya. Namun kalau misalkan ada uang muka, kita terlebih dahulu nih menginput uang mukanya, baru masuk ke invoice. Nah, untuk tanggal pengiriman di sini di tanggal termin pembayaran ada ya. Nah, di sini ada biaya pengiriman atau biaya pengantaran kalau nggak salah. Biaya pengantaran 100.000. Nah, ini nggak usah klik apa-apa ya, langsung aja tulis 100.000. Tap 1.475. Ya, sama ya, 1.475. Lalu kita klik rekam. Batal, tutup. Nah, selanjutnya untuk nomor invoice nomor 7, di sini ada nih ya, bukti kas keluar untuk dibayarkan kepada karyawan kita nih, Ahdan, untuk uang bensin, parkir, dan tol. Nah, di sini nih karena 100.000 ya, maka menggunakan kas kecil karena kurang dari 1 juta rupiah. Maka kita langsung saja masuk ke kas and bank, kas keluar, baru. Nah, penerimanya di situ ada Ahdan, karena di sini nggak ada, kita klik baru. Nah, di sini kategorinya itu atau tipenya adalah employer atau karyawan bernama Ahdan. Nah, Ahdan, klik OK di tanggal. Nah, untuk akun kasnya nih ya, kas kecil ya, karena cuma 100.000. Nah, ininya nama akunnya beban.
Nah, karena di sini nggak ada beban untuk uang bensin, parkir, dan tol ya, maka kita ubah aja nih ke beban apa ya, kita ubah saja beban lain-lain ya, beban lain-lain, atau kita gunakan saja beban lain-lain ini untuk uang bensin, parkir, dan tol. Pengeluaran uang dengan nilai 100.000 rupiah. Nah, sudah semua, akun kas kecil, beban lain-lain, 100.000 rupiah, rekam. Tutup. Lanjut ke dokumen transaksi berikutnya. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 8. Nah, untuk transaksi nomor 8, di sini ada pendapatan jasa servis. Nah, seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan, PT Al Zainah Muslimah ini tidak hanya menjual barang ya, tapi juga ada jasa, yaitu berupa jasa konveksi. Nah, terminnya ini cash, berarti secara tunai. Nah, maka langsung saja kita ke Zahir. Kita masuk ke penjualan, invoice penjualan. Nah, klik baru. Nah, di sini untuk nama pelanggannya adalah PT Salsabila dengan tanggal faktur 8 Januari 2021. Nah, karena ini ada jasa ya, maka kita klik jasa, lalu kita klik tunai karena secara cash atau secara tunai. Untuk deskripsi pesanan yaitu jasa dengan kode pendapatan jasa konveksi. Nah, di sini karena nggak ada pendapatan ya, maka kita perlu membuat akun baru, atau kita nah, ini penjualan ketiganya kita hapus aja ya. Nah, maka kita buat akun baru. Bentar. Pendapatan jasa konveksi. Nah, kita perlu membuat akun baru. Namun karena ini udah di atas ini ya, udah di atas di atas 100 akun ya, maka kita perlu menghapus akun terlebih dahulu yang udah mau kita edit. Bentar. Pendapatan bunga sudah beda, potongan penjualan beda, harga pokok penjualan itu beda kepala ya. Nah, itu ada ya. Ini yang nggak digunakan itu ya, penyusutan bangunan kita hapus saja. Udah kayak susah deh.
Apa ya kira-kira? Oke, lanjut untuk di sini kita menggunakan pendapatan lain saja dengan dikirimnya itu sebesar 500. Lalu tab harga 50.000. Tab pajak. Lalu di sini secara tunai, biaya lain-lainnya di sini nggak ada. 7.500. Kita lihat kembali di sini. Nah, jika udah sebenar, lalu kita klik rekam. Oke, untuk transaksi selanjutnya itu penambahan modal dari pemilik. Yaitu dari Ibu Endah. Nah, Ibu Endah ini termasuk 002 atau others ya. Oke, langsung saja kita ke kas masuk. Nah, ini terimanya dari Bank BCA ya. Kas masuk. Nah, di sini itunya ID-nya kosong. Maaf, ini kategorinya kita ubah dulu ke Anders. Nah, perusahaannya di sini adalah atau nama dari investornya itu adalah Ibu Endah. Ya. Oke, klik OK. Nah, di sini untuk tanggalnya tanggal 9 Januari 2021. Untuk kodenya di sini menggunakan Bank BCA ya. Maaf. Kodenya itu di sini adalah kan setoran modal masuk ke Bank BCA. Oke, benar. Akun kasnya itu dari kas ya. Oke, kas masuk ke Bank BCA. Nah, sebesarnya itu di sini sebesar 100 juta. Nah, 100 juta. Oke, benar ya. Klik rekam. Nah, lalu di sini jurnalnya itu kas pada Bank BCA. Laporan yang terjadi dari transaksi 1 hingga transaksi 9 yaitu dengan klik laporan. Nah, berikut sini adalah laporan keuangan dari PT Alzena.
Itu terdiri dari arus kas, laba rugi, neraca. Nah, contoh pertama di sini ada arus kas rincian, yaitu klik arus kas rincian, periodenya yaitu 1 Januari 2021 hingga tanggal 31 Januari 2021, klik OK. Nah, berikut adalah laporan arus kas di PT Alzena Muslimah. Lalu untuk selanjutnya, untuk laporan laba rugi standarnya ini, yaitu sama ya, Januari 2001 hingga Januari 2021, klik OK. Nah, berikut adalah laporan laba rugi dari penjualan, pembelian, atau transaksi-transaksi dari PT Alzena Muslimah. Dan yang terakhir di sini ada laporan neraca standar. Klik OK. Nah, berikut adalah laporan dari PT Alzena Muslimah, laporan neraca. Selain bisa melihat laporan keuangan, di sini kita bisa melihat laporan penjualan dan piutang, laporan pembelian hutang, laporan barang, dan laporan lain-lainnya. Demikian video tutorial Zahir PT Alzena Muslimah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.